Timnas U17 Indonesia TC di Eropa. Timnas Indonesia dikenal berkat Sintayong. Thailand gagal temani Indonesia di Piala Dunia U17 2023. Simak video selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Legenda Timnas Indonesia Bima Sakti resmi ditunjuk PSSI menjadi pelatih Timnas Indonesia U17 yang dipersiapkan akan berjuang di ajang Piala Dunia U17 2023. Berbagai dukungan pun datang dari berbagai pihak, salah satunya Indra Syafri. Bima Sakti mengucapkan terima kasih atas dukungan yang diberikan terhadapnya. Sebelumnya Bima Sakti sendiri mampu mengantarkan Timnas Indonesia U16 menjuarai Piala AFF U16 2022. Sayangnya setelah itu Garuda Asia gagal lolos di kualifikasi Piala Asia U17 2023. Kendati demikian, Timnas Indonesia dipastikan mengantongi satu tiket untuk tampil di Piala Dunia U17 2023 karena berstatus tuan rumah. Ketua Umum PSSI Erick Thohir meminta pemerintah pusat dan daerah komitmen mendukung jalannya Piala Dunia U17. Sejauh ini FIFA memang belum menetapkan kota yang stadionnya akan dipilih untuk Piala Dunia U17. Oleh dikarenakan, Federasi Sepak Bola Dunia itu akan meninjau stadion-stadion di sejumlah wilayah di Indonesia lebih dahulu. Erick Thohir menegaskan Piala Dunia U17 harus mendapatkan dukungan penuh agar bisa berjalan maksimal. Sebab mata dunia internasional akan menuju ke Indonesia untuk ajang tersebut. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus menyatakan dukungan hitam di atas putih sebagai bukti nyata komitmen dukungan. Erick mengaku PSSI pun akan berusaha menyiapkan Timnas Indonesia dengan maksimal. Itu agar tim asuhan Bima Sakti itu bisa bersaing dalam Piala Dunia U17 2023. Anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga mengajak para pecinta sepak bola untuk menghentikan ucapan diskriminasi sebutan local pride dan anti naturalisasi atau keturunan kerap bermunculan di media sosial. Ajakan tersebut disampaikan Arya melalui laman Instagram pribadinya. Arya menegaskan, ucapan diskriminasi itu perlu dihentikan demi masa depan sepak bola Indonesia yang lebih baik. Kesadaran untuk berubah perlu ditanamkan oleh para supporter tanah air. Pada akhirnya, pemain lokal dan keturunan bersaing secara sehat untuk merebut posisi di Timnas Indonesia. Bagaimanapun, kebijakan naturalisasi dijalankan semata-mata demi kemajuan Timnas Indonesia. Di sisi lain, kompetisi lokal dan pembinaan pemain muda juga diperhatikan oleh PSSI. PSSI berencana mengirim Timnas Indonesia U17 untuk menjalani pemusatan latihan di Eropa pada September dan Oktober 2023. Hal tersebut merupakan persiapan Garuda Asia tampil di Piala Dunia U17 2023 yang berlangsung mulai 10 November hingga 2 Desember. Sebelum ke Eropa, para pemain Timnas Indonesia U17 akan terlebih dahulu digembleng di Jakarta selama 2 bulan. PSSI juga berencana untuk menggelar seleksi di 9 kota demi mendapatkan pemain-pemain terbaik, karena tidak adanya kompetisi U16 yang diputar secara reguler. Sebelumnya, Erick Thohir juga bersama Komite Eksekutif PSSI memutuskan untuk tetap memberikan kepercayaan kepada Bima Sakti sebagai pelatih kepala Timnas Indonesia U17. Bima Sakti dinilai sebagai sosok yang paling tepat. Jurnalis Argentina Gaston Edul mengungkapkan bahwa Timnas Indonesia ternyata sudah dikenal di negeri Tenggo karena adanya sosok pelatih Sintayong. Sintayong resmi dikenal ke publik sebagai pelatih Timnas Indonesia sejak akhir tahun 2019 silam. Berkat tangan dinginnya, skuad Garuda kini punya perkembangan yang signifikan. Gaston Edul sendiri menilai Timnas Indonesia punya formasi yang lebih baik, lebih bekerja keras, dan lebih tangguh berkat Sintayong. Jurnalis tersebut bahkan menghormati sosok STY lantaran telah memberikan strategi dan taktik yang tidak Argentina miliki sebelumnya. Kapten Timnas Indonesia Asnawi Mangkualam sukses membantu klubnya Jeonnam Dragons meraih kemenangan atas Gimpo Citizen dengan skor 2-1 dalam lanjutan ke League 2. Pada laga tersebut, Asnawi tampil dari bangku cadangan dan masuk pada menit ke-79. Meski sempat melakukan blunder, Asnawi mampu melepaskan sebuah umpan kunci di menit akhir pertandingan. Dari sisi kanan dekat garis tengah kepada Yuhei Sato yang kemudian mengirim bola ke kotak penalti dan dimanfaatkan oleh Wonderson Valdivia untuk menjadi gol. Kemenangan 2-1 atas Gimpo membuat Jeonnam kini menempati peringkat ke-8 dengan 23 poin. Jeonnam masih terpaut 7 poin dari peringkat kelima yang merupakan batas minimal untuk mendapatkan peluang promosi ke K-League 1. Penjaga gawang Cyrus Margono yang memiliki darah Indonesia masuk dalam skuad utama klub Panathinaikos yang menjalani tur pramusim di Austria.
Cairos menjadi salah satu dari 4 kiper yang dibawa pelatih Ivan Jovanovic dalam masa persiapan menuju musim kompetisi 2023-2024. Sebelumnya, Cairos sempat terdaftar sebagai warga negara Amerika Serikat berdasarkan tempat kelahirannya. Namun kemudian Cairos membulatkan tekad menjadi WNI sejak Mei lalu. Jika Cairos bisa menempati posisi penjaga gawang di tim utama Panathinaikos, maka ada peluang baginya mendapatkan perhatian dari Sintayong, yang juga masih menyusun kekuatan terbaik timnas Indonesia dalam menghadapi agenda kualifikasi Piala Dunia dan juga putaran final Piala Asia. Pelatih timnas U17 Indonesia Bima Sakti akan memilih talenta muda terbaik Indonesia untuk berlaga di Piala Dunia U17 2023. Dua pemain jebolan Garuda Select bisa diberikan kesempatan karena punya pengalaman menghadapi pemain-pemain Eropa. Pemain tersebut ialah Nabil Asyura dan Lotra Widianto. Diketahui Nabil Asyura adalah sosok top skor di Garuda Select dengan koleksi 8 gol. Jebolan timnas Indonesia U16 yang juara Piala AFF U16 2022 juga punya kualitas mumpuni sebagai penyerang. Sedangkan Lotra Widianto juga punya koleksi 4 gol di Garuda Select Jilid 5. Dia bisa menjadi tandem apik bagi Nabil. Meski begitu, skuad Garuda Asia masih memiliki nama-nama potensial seperti Iqbal Gwijanga dan juga Arkan Kakal serta Sultan Zaki yang sempat dipanggil ke timnas Indonesia U20.